Baik, Bapak Ibu sekalian, webinar kita kali ini yaitu tentang persiapan akreditasi laboratorium berdasarkan ISO IEC 17025 tahun 2017. Mungkin di antara kita sudah paham bahwa ISO 17025 ini ditujukan untuk dua jenis laboratorium, yaitu laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan bagus sehingga aspek-aspek implementasi dalam rangka persiapan akreditasi sesuai dengan topik kita, Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam persiapan akreditasi paling tidak ada 5 yang sangat fundamental untuk kita jadikan pegangan. Yang pertama yaitu kita paham tentang konsensus ISO 17025 karena ini merupakan konsensus yang bersifat volunteer. Kemudian yang kedua, kita paham tentang kebijakan dari Komite Akreditasi Nasional untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Ada beberapa kebijakan yang harus kita pahami dan kita implementasikan. Yang ketiga, kita mempersiapkan dokumennya, mungkin dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal terdiri atas level 1, quality manual atau panduan mutu. Level 2 merupakan quality prosedur atau prosedur mutu. Level 3 adalah work instruction. Ada work instruction tentang metode atau IKM. Ada work instruction tentang alat, yaitu IKA. Dan jika diperlukan ada work instruction tentang sampling, IKM sampling. Ini level 3. Kemudian level 4 adalah formulir-formulir rekaman kegiatan kita. Dilengkapi dengan yang kelima, itu tentang master list dokumen. Nah, semuanya ini dikatakan sebagai dokumen internal. Nah, setelah kita siapkan dokumennya, maka kita implementasikan. Ada banyak nanti tahapan implementasi, ada 11. Nanti akan kami jelaskan. Nah, setelah selesai implementasi, termasuk laporan-laporannya, maka sesuai dengan prosedur dari KAN, ya kita sudah boleh untuk melaksanakan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran mungkin ada proses-proses lagi di internal KAN, meliputi verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian audit kecukupan. Setelah itu kemudian kita mendapatkan nama-nama tim asesor dan mendapatkan jadwal dari KAN. Setelah itu pelaksanaan asesmen, kemudian ada NC, non-conformities, kita membuatkan tindakan perbaikan, dan seterusnya proses dilaksanakan di internal KAN. Nah, itu gambaran umum Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami rinci lagi di slide-slide berikutnya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ISO 17025 adalah konsensus, ya, konsensus internasional yang bersifat volunteer. Maka ya kita ikuti, lulus, kalau tidak, tidak. Kemudian ada kebijakan KAN, harus kita ikuti. Kemudian ada regulasi terkait, jika diperlukan, kita juga wajib mengikuti. Nah, ini rujukan yang sifatnya formal. Rujukan pertama, ISO 17025. Rujukan kedua, kebijakan KAN yang terkait dengan persiapan akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Rujukan ketiga jika ada adalah regulasi terkait. Ada rujukan teknis yang lain, misalnya metode uji, apa textbook dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekedar pengantar sebelum kita diskusi tentang bagaimana tahapan persiapan akreditasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita mendapatkan pengakuan. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam bisnis jasa, lab kita ini masuk dalam kategori bisnis jasa, bukan bisnis barang. Maka dalam lalu lintas bisnis global, termasuk lokal, maka kita perlu mendapatkan pengakuan. Nah, pengakuan secara payung politis untuk Indonesia berdasarkan keputusan Presiden
pengakuan itu melalui Komite Akreditasi Nasional. Ini pengakuan yang sifatnya wilayah nasional. Nah, kemudian pihak kan melakukan yang namanya penandatanganan saling pengakuan. Diberikan sering dikenal dengan istilah MRA, Mutual Recognition Arrangement, saling pengakuan. Sehingga manfaat yang kita dapatkan jika lab kita sudah terakreditasi, kita mendapatkan pengakuan wilayah nasional melalui KAN, payungnya adalah keputusan Presiden, kemudian wilayah regional melalui jembatan MRA, Mutual Recognition Arrangement, payungnya adalah APLAC, Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation. Kemudian payung internasional melalui ILAC, International Laboratory Accreditation Corporation. Ini juga melalui jembatan MRA. Nah, ini manfaat pertama bagi Bapak Ibu sekalian, lab yang sudah terakreditasi. Jadi kalau memang ini lab akan kita bisniskan, bisnis jasa, maka yang pertama kita perlu mendapatkan pengakuan. Nah, untuk mendapatkan pengakuan, sebagaimana kita pahami, ini ada proses, ada tahapan. Nah, proses tahapan ini nanti akan kita diskusikan di slide-slide berikutnya. Manfaat yang kedua, secara umum kita mendapatkan pelanggan yang banyak. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah salah satu instrumen bisnis, maka jika kita telah mendapatkan pengakuan kompetensi, maka kita harapkan pelanggan menjadi banyak. Kalau baik itu laboratorium swasta maupun laboratorium milik pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah mungkin berkaitan dengan peningkatan PAD, kalau pemerintah pusat mungkin berkaitan dengan APBN. Nah, itu baik Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya ISO 17025 adalah salah satu instrumen bisnis, ya. Bisnis jasa. Nah, itu manfaat secara umum. Jadi mendapatkan pengakuan di 3 wilayah, nasional, regional, dan internasional. Yang kedua, kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan pelanggan yang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini merupakan bisnis, mungkin di antara kita sangat paham bahwa tidak ada bisnis yang tidak punya kompetitor. Nah, karena itu, kalau kita ingin bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita, baik kompetitor lokal maupun nasional maupun internasional, maka pintu masuknya adalah mendapatkan pengakuan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sharing saja berdasarkan pengalaman kami. Alhamdulillah sampai dengan tahun akhir 2023, kami telah mendampingi sampai lulus sebanyak 83 laboratorium, baik laboratorium Pemda, pusat maupun laboratorium swasta nasional dan swasta asing. Ada 4 kata kunci yang kami terapkan di dalam setiap pendampingan bagi lab-lab untuk persiapan akreditasi. Ada 4 kata kunci, biasanya kami mengharapkan kata kunci ini dihafalkan. Mungkin bisa Bapak Ibu menerapkannya. Kata kunci yang pertama adalah komitmen. Komitmen personal. Dari level atas sampai level bawah. Nah, ini tidak mudah karena ini ada kaitannya dengan hambatan psikologis. Tapi kalau kita bisa komunikasikan dengan semua personel laboratorium, maka insya Allah ini akan terwujud komitmen. Nah, tentu saja kita bertanya secara fundamental bagaimana cara untuk mendapatkan komitmen. Nah, ini adalah tantangan internal kita. Kata kunci yang kedua adalah teamwork. Teamwork, jadi kerjasama tim, karena ini pekerjaan berat, apalagi asesmennya itu nanti sifatnya sesaat. Kalau kita tidak pandai atau tidak berhasil merancang teamwork, maka akan berat. Sehingga kita tidak mengenal istilah di laboratorium one man show. Jadi teamwork. Kata kunci yang ketiga adalah konsisten. Nah, konsisten ini sangat-sangat fundamental karena Bapak Ibu sekalian, ini adalah rujukan internasional. Rujukan internasional, pengakuannya juga nanti ada kaitannya dengan internasional, maka konsistensi itu sangat penting. Kata kunci yang keempat adalah continuous improvement, perbaikan terus-menerus.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bagus kalau kita hafalkan 4 kata kunci ini. Komitmen, teamwork, konsisten, dan continuous improvement.